Ya, silakan Pak Mimin bergabung lagi ya. Oke, kita cek lagi. Wah, minat keluar ya. Oke, Sunda Wiwitan, silakan. Sunda Wiwitan. Sampurasun, Malam. saudaraku semuanya. Sampurasun. Izin nih ya, bukannya songong nih, pengen mempelajari aja. Bukannya mau ngutak-atik, tapi pengen mempelajari aja, pengen tahu aja. Saya bukan dari Muslim dan juga bukan dari Kristen. Dan bukan dari agama manapun. Cuma saya pengen aja mempelajari. Kalau dari Islam kan, dari keluarga saya semuanya. Oh, ini jin baik ya? Ini jin baik ya? Kenapa Pak? Ini jin baik ya kemarin? Saya manusia Pak, bukan jin Pak. Namanya kemarin jin baik katanya, bukan ya? Bukan. Jin baik. Apa tuh? Baik. Saya manusia Pak. Nggak ada jin Lain, baik lain. kemarin? Lain ya? Baik. Nah, dari suara juga mungkin beda kali Pak. Kakak. Saya pengen mempelajari Alkitab ini karena terlalu banyak pertanyaan yang ada di kepala saya yang tidak terpecahkan oleh Al-Quran atau Islam Pak. Nah, makanya saya pindah haluan ke Wiwitan. Adapun yang bisa dijawab itu tidak meyakinkan diri saya sendiri dan kurang yakin aja. Kalau bagi saya kan saya main logika, jadi kalau nggak masuk logika dan akal sehat saya tinggalkan. Jadi maksudnya Pak Sunda Wiwitan ini dulu dari Islam masuk terus pindah ke Sunda Wiwitan gitu Pak. Iya Pak, saya dari Muslim. Oh. Oke, siap. Terus yang mau ditanya apa nih Pak? Yang mau di Nah, masalah ibadah ya Pak ya. Ya. Kalau di sini di room ini kalau ada Muslim pasti dia tahu. Masalah ibadah, sholat yang 5 waktu. ibadah siapa nih Pak? Ibadah siapa? Muslim Pak, Ibadah kan bicara masalah Kristen. Muslim Pak. Oh, kalau Muslim ya silakan tanya sama Muslim tadi Pak Mimin, mana Pak Mimin? Enggak, saya nggak bakal bertanya. Ini Gitu, apa? Silakan. Ini Iya, diri silakan. saya sendiri Pak. Oh iya, Paham silakan. kan? Iya, silakan Pak. Silakan. Ibadah yang 5 waktu ya sholat ya. Ada salah satu hadis sahih, malah mereka bilang sahih itu hadis. Anda sholat 5 waktu belum tentu ibadah Anda diterima sama Allah. Itu yang jadi beban di pikiran saya yang belum terpecahkan sampai sekarang ini. Lah ngapain kita ibadah kalau nggak diterima? Itu saya bertanya ke beberapa orang, nggak ada yang bisa menjawab itu. Apa tanya sama agama Islam boleh Pak yang mau? Ya makanya tadi saya udah debat sih di roomnya Bang Edit ya tentang syariat pernikahan. Saya tanyakan ke mereka, cuma nggak ada yang bisa ngejawab dengan meyakinkan. Bertanya kepada Muslim ya Pak ya. Iya, saya debat Bertanya sama kepada orang-orang Muslim tadi. Nggak tahu siapa namanya, Kalau nggak itu saya tahu. tahu Pak. Kalau itu saya tahu jawabannya Pak Sunda Wiwitan. Ya gimana Pak? Kalau yang tadi Bapak tanya itu saya tahu jawabannya. Ya harusnya Silakan. begini Pak sang penggugat. Ya karena dia bertanya tentang Islam, biar saja nanti orang Islam yang menjelaskan Ya Pak. betul. Kalau betul. kita yang Nah. menjelaskan nanti salah. Jadi nanti kalau Bapak nih Pak Sunda Wiwitan kayaknya sedang sepertinya kayak bersaksi aja gitu loh Pak, bukan bertanya Pak. Silakan. Oke. Ya di sini saya tidak mau ada salah satu pihak yang yang dirugikan lah, istilahnya menghujat lah apalah, nggak ada. Saya nggak ada maksud, cuma saya ingin bertukar pikiran aja gitu loh Pak. Ya kalau bertukar pikiran Pak nanti sama yang Muslim juga Pak, karena mereka yang Udah, lebih tadi tahu, saya justru debat kita Pak di juga roomnya Bang bertanya. Edis. Nggak ada Pak. Oh, di Bang Nggak ada Edis. yang tauhid. Oh,
Oh gitu ya Pak Makanya ya. saya pengen mempelajari Alkitab ini itu. Bukan nggak tahu Kalau Pak. Silakan Pak, Bapak tanya aja. Kalau mau belajar Alkitab boleh Pak di sini Pak. Kalau mau belajar Alkitab dan kekristenan, nah tepat di sini Pak. Iya, saya nyimak aja. Soalnya kalaupun saya ikutan debat juga nanti akan kalah. Saya nggak bisa apa-apa. Nggak punya teman. Ya Pak. ya, Pak. Saya mau tanya Pak. Ya. Sekarang ini Bapak beriman, nggak ada lagi Pak ya, Bapak percaya Tuhan Pak ya? Kepercayaan Pak. Ini Sunda Wiwitan kepercayaan, aliran kepercayaan Pak. Sama-sama apa pamani apa di Ya. Batak. Pak, kalau Bapak saya mau tanya, iman Bapak, Bapak ini punya keimanan, ada jaminan nggak Pak? Maksudnya jaminan apa? Bapak, kalau Bapak besok mati kira-kira kemana? Bapak tahu Pak? Justru itu, saya yang bingung itu kan dari pertanyaan tadi Pak, pertanyaan sholat tadi. Halo. Pak Bombom Halo. tuh ada Pak Mimin tuh, Pak Sunda iya, Wiwitan Pak Mimin, ada ya. Pak Mimin tuh, silakan Maaf, Pak. sinyalnya kurang bagus, Pak. Iya, Pak, makanya kalian ngerti Pak ya. hilang-hilang Pak Ternyata Mimin. mungkin aku dibilangin lari dari jawaban Taurat, tidak. Sinyal kurang bagus. Iya, Ya. siap Ya. Pak. Silakan Pak Bang. Mimin. Oke Nah, itu teman-teman, sudah wiwitan, sebentar ya. dilanjut dulu Sebentar, aja lah teman-teman. gimana. Pak Mimin, Ya. Pak Mimin, Ya, halo. kami mohon dukungan ya. Ini ada keluarga saudara-saudara kita tinggal di satu komplek Pak Bombom mengalami kebakaran hebat. 95% mereka beragama Muslim, mereka adalah agama Muslim yang baik. Ya, Pak Bombom selalu silaturahmi dan mereka kalau Natal mereka berkunjung ke Pak Bombom, kalau Lebaran Pak Bombom berkunjung sama mereka. Jadi pada waktu Pak Bombom melakukan pelayanan, mereka biasanya menyumbang ikan karena mereka nelayan. Ini mereka ada mengalami kebakaran yang dahsyat, makanya kami ada kumpul uluran kasih dari sejarahnya Pak Bombom bagi siapa saja mau sumbang berapa. Karena kita semua ini kan anak bangsa Pak, satu bangsa Indonesia. Kami punya semua ini, merah adalah darah kami adalah merah, tulang kami sama putih. Biarlah kita boleh berdialog, kepala boleh panas, tapi hati tidak. Pak Bombom putar dulu ya untuk kepedulian sholat KTM 2 ya, boleh ya Pak ya? Putar tadi kan yang kebakaran itu yang lari-lari itu, Pak. Ya, ini ada banyak yang baru nonton. Siapa tahu mereka belum nonton tadi Pak ya, jadi sebentar lagi Pak ya. Boleh Pak ya? Boleh Pak ya. Nah, Pak ya. Ini lokasi dari atas ini Pak. Ini rumah Pak Bombom di ujung yang ada warna yang warna merah itu ke belakang sedikit Pak. Sekitar Pak Bombom 50. tinggal di mana, Toraja ya? Di Manokwari, Papua Barat, Kota Ijen Pak. Oh, di Papua. Ya, di Papua, Kota Ijen. Ini kami solidaritas antara umat beragama kami sangat baik Pak. Bentar ya. Shalom saudara-saudara, di kita sholat KTM 2 masih bersama dengan hamba Tuhan Pak Bombom. Hamba bersama dengan korban kebakaran di malam hari ini, korban Borobudur, khususnya dari lingkungan daerah Pak Bombom punya komplek. Saudara-saudara di dalam kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan, hamba mengajak saudara-saudara untuk memberikan bantuan biar kita beda iman. Tapi itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya dalam kitab Yakobus 2 ayat 15. Iman tanpa perbuatan pada hakikat yang mati. Mari kita bersama dengan saudara kita saling mengasihi sesudah firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34. Hari ini aku mengajar kalian saling mengasihi. Untuk itu jangan kita hanya bercerita, berbuatlah. Harus menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berbagi bersama dengan saudara-saudara yang mengalami korban kebakaran. Mari saudara. Oke, bersama dengan Pak Bombom kembali. Terima kasih banyak. Terus berkati. Haleluya. Amin. Oh iya, Pak.
Solata BM2, yang mana Solata BM2 komunikasi kepada korban kebakaran di daerah seputaran wilayah Kota Manokwari, yaitu di belakang kompleks Mabombong. Jadi terima kasih banyak dengan anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang memberikan sumbangan peduli, baik itu secara pangan maupun secara pangan. Kita semua berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memperkuat erat di dalam hal kita memberi, jangan kita hanya berbicara. Ingat iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Mari kita bantu bersama saudara kita, meskipun kita berbeda iman, harus kita saling mengasihi, karena mereka bagian dari kita juga. Kita semua sama harus membagi apa yang harus kita berikan. Karena Tuhan berkata dalam Matius 25 ayat 42, pada waktu aku lapar kau tidak beri aku makan, pada waktu aku haus kau tidak beri aku minum, pada waktu aku telanjang kau tidak beri aku pakaian. Marilah saudara yang punya kasih pada kita saling memberikan, saling bantuan. Inilah warga-warga yang mengalami korban kebakaran, saudara, yang masih membutuhkan lurah tangan kasih kepada saudara melalui kepedulian melalui Solata BM2 channel. Terima kasih banyak. Semoga segala berkat yang saudara-saudara berikan akan dibalas oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari hamba Tuhan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ini panjang. Terima kasih banyak. Amin. Saudara. Kamu masuk Kristen Oke. Silakan, Maria. Oke, saudara, kita lanjut. Yang membantu saluran silakan ya. Ini ada sampai malam ini pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur sudah terkumpul dananya 10.614.000. Oke, makasih banyak. Silakan. Kalian boleh. Iya Pak Sunda Wiwitan tuh ada Pak Mimin, kalau mau bertanya silakan Pak. Nah, boleh ya. Saya ada beberapa pertanyaan buat siapa, Pak Mimin ya? Islam ya? Ya. Ya, saya seorang muslim, Pak. Ah iya Pak, maaf ya Pak, kita tukar pikiran aja di sini ya, bukan mau debat ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang belum terpecahkan sampai saat ini Pak. Satu, kita melaksanakan sholat, tapi ada salah satu hadis yang disebutkan hadis itu sahih ya sama mereka. Sebentar Pak Sunda Wiwitan, Pak Mimin, Pak Sunda Wiwitan ini dulu Muslim Pak. Dia juga Muslim, kemudian dia berpindah kepada aliran kepercayaan yaitu Sunda Wiwitan ya Pak ya. Supaya jelas Pak Miminnya. Betul. Ini dia murtad kemana? Ke Kristen, Katolik atau kemana? Ke agama kepercayaan Pak Sunda Wiwitan Pak. Hah? Sunda Wiwitan, organisasi. agama kepercayaan Pak. Oh, agama kepercayaan Sunda Wiwitan. Oh ya, lanjut Pak. Kepercayaan Pak. Mungkin Bapak paham ya tentang ajaran-ajaran Islam ya. Oh iya, insya Allah saya Ya, paham. Setidaknya bisa lah ya. Siapa tahu bisa memecahkan masalah ini Pak. Oh ya, silakan. Satu, ada salah satu hadis. Kata hadis itu, hai kamu orang yang
melaksanakan ibadah aja sholat belum tentu diterima di surga. Setuju Pak? Nah. Ya, terus? Menurut saya, dalam benak saya, loh kenapa kita capek ibadah kalau nanti di akhirnya nggak diterima? Sudah, itu aja. Enggak Pak, ada lagi Pak. Nah, Bentar. Terus dalam hukum syariat Islam tentang pernikahan Pak. Dalam syariat Islam, pernikahan itu boleh poligami Pak. Apapun ceritanya, siapa yang mau ngehadik itu nggak ada. Itu boleh. Nah, dalam syariat Islam, ini dilaksanakan nggak sama umat-umat sekarang ini? Soalnya yang saya perhatikan kebanyakan menyeleweng dari ajaran Islam itu sendiri. Itu bukan menjalankan syariat Islam, tapi hanya nafsu belaka Pak. Oh ya. Oke lah, misalkan dia seorang kiai bisa menjalankan syariat Islam, tapi bisa berlaku adil nggak? Dalam arti kata, misalkan dia 3 istrinya, yang tua jatahnya berapa per bulannya, yang kedua berapa, ketiga berapa, itu adil nggak menurut agama? Gitu kan? Nah, cukup itu aja Pak pertanyaannya. Nah segitu aja dulu, takut gak ketampung Pak. Ya. Oke silakan Pak. Jadi yang pertanyaan pertama itu kan begini Pak, orang banyak yang sholat tapi ada hadis yang mengatakan dalam itu masuk surga kan, ya kan? Iya betul Pak. Halo. Ya. Iya. Ya, jadi kita beragama dalam Islam itu bukan hanya sholat saja. Sholat itu kan kewajiban untuk diri kita, ya kan? Kewajiban untuk diri kita. Nah, itu kan harus dibarengi dengan iman. Ketika dia udah pulang dari masjid, dia sholat, tetapi dia berbuat kemaksiatan dan lain sebagainya, ya percuma lah dia sholat itu, ya kan? Nah mungkin akan masuk surga, kan begitu. Halo? Ya, lanjut Pak, lanjut. Nanti Ya, saya ada jawabannya lagi. akidah juga harus dipelihara. Gimana ke tetangga, gimana ke sesama, ya kan? Gimana saling menghargai. Kan seperti itu yang dimaksud dengan hadis itu, ya kan? Lanjut. Nah, jadi kita kembalikan kepada personal oknumnya, seperti itu. Sama juga dengan pernikahan yang Bapak tanyakan juga, itu kita kembalikan ke personalnya, ke manusianya, Pak, seperti itu. Kalau sekarang trennya begitu, yang satu mungkin mereka pengaruh dengan lingkungan, ya kan? Kan banyak yang pengaruh dengan lingkungan ini, Pak. Ya, kita kembalikan ke akhlak masing-masing. Saya juga banyak sakit hati dengan ustadz yang ceramah di YouTube, kayak siapa Rahmat Baikeni, ya kan? Kayak yang lain-lain. Kalau mau ceramah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah, itu aja selesai. Tapi mereka kebanyakan menakut-nakuti umat. Katanya Imam Mahdi sudah mau dibayat, sudah siap di Mekah, sudah mau dibayat. Jadi umat itu takut apa ya? Jadi ayo kita berjihad, ayo kita. Jadi aku nggak setuju ustadz-ustadz yang kayak begitu. Bahkan saya mengecam banyak seperti itu. Karena itu nggak sesuai ajaran. Habis itu mereka menggalang dana untuk ini ke Palestina juga nggak jelas. Wajar pemerintah marah dengan mereka, tuh wajar. Kalau mau ceramah itu sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran itu aja lah. Perintah Allah yang 5 waktu puasa. Tapi sekarang tuh ustadznya banyak berlebihan Pak. Saya nggak setuju. Banyak saya nggak setuju. Kasarnya menakut-nakuti umat, kiamat akan sebentar lagi. Aduh, ini kiamat masih panjang, ya kan? Nah itu udah kejauh sama Bapak. Hah? Itu udah kejauh sama ustadznya aja. Iya, seperti itu. Gimana itu. umatnya Pak? Nah itu oknum Pak, oknum ustadz. Ustadz sekarang itu banyak, ya kan? Belum tentu ustadz itu akan masuk surga, belum tentu. Mungkin Ya, pendengarnya, jamaahnya itu yang masuk surga. Nah kan? Mereka terlalu over, Jamaahnya juga berlebihan. kebanyakan mengikuti Pak, kebanyakan. Ya? Kita lihat dunia nyata aja sekarang deh. Gak usah gak usah, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Itu prinsip saya Pak. Saya prinsipal orangnya. Ya, pertanyaannya Abang Sundawi Witan ini, kita kembalikan kepada personalnya, akhlak masing-masing manusia, udah. Itu aja. Kalau 90% yang begitu gimana Pak? Di dalam Islam 90% maksudnya? 90% melakukan seperti itu gimana tuh? Berarti sisanya tinggal 10% dong.
Siapa itu semuanya? Iya. Ya, abang kan bukan bagian dari survei kan, seperti itu. Mungkin Anda ini kan masih Nah. banyak lah orang-orang yang masih positif dalam beragama, nggak Benar. semuanya seperti itu. Betul Pak, saya bukan, kita tukar pikiran aja, bukan debat ya Pak ya. Saya nggak melakukan survei, tapi kebanyakan contoh di YouTube ini mereka menjalankan sholat 5 waktu, tapi begitu dia masuk ke YouTube menghujat agama lain, benar nggak Pak? Terus Itu kelakuannya benar nggak? nggak benar, karena Al-Quran larang, Allah melarang itu di surat, ada dilarang oleh Allah, jangan kamu menghina sesembahan dari Ya Selain justru Muslim, itu berarti ada. gugur ibadah dia Pak. Iya, karena dia melanggar Al-Quran, itu aja. Ya kan? Itu aja, kita kembalikan ke kisah Umar bin Khattab, ya kan? Itu ada rumah Yahudi mau digusur oleh Ammar bin As, ya kan, gubernur Mesir saat itu di Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kirim tulang kepada Ammar bin As. Dia marah, padahal itu orang Yahudi yang digusur. Nah, jadi kan tetap ada kasih sayang. Ya kan, walaupun berbeda agama, bahkan Yahudi itu pun dikatakan musuh dalam Islam itu, dijelaskan bahkan dari zaman dulu berperangnya juga. Tapi Umar bin Khattab malah membela Yahudi itu. Yang kita kembali ke hukumnya masing-masing Pak, yang kayak begitu Pak. Nah, seperti itu. Ya makanya kata saya tadi sekitar 90% kalau di justice ya. Soalnya hampir Suara kebanyakan. putus-putus. Pak Iya, Bom, itu suaranya juga. putus-putus. Ya udah Pak, itu Tidak, Pak, kalau menurut bagus, saya Pak. itu udah gugur Pak. Udah nggak meyakinkan lah. Halo, Pertanyaan yang kedua itu Pak. yang kedua. Ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman yang lain ya. Bentar ya Pak Sunda Wiwitan. Oke, Pak, silakan. Pak Sunda Wiwitan, saya boleh bertanya Pak. Oh iya Pak ya. Oke, selama Bapak nggak mempercayai siapapun, nggak percaya siapapun Kristen, Bapak punya kepercayaan, Bapak ada jaminan nggak? Jaminan apa untuk Bapak biar selamat? Kalau agama saya percaya Pak, ada agama Islam, Oh ya, Kristen, baik. percaya Nah, Pak, maksudnya Tuhan. percaya. Ah, ah. Nah kalau justru Pak. itu Pak, justru itu yang lagi saya cari Pak. Oke, baik. Ini sebenarnya kalau saya menyampaikan saya takut dikatakan menista. Kalau saya menyampaikan Iya. tentang Quran itu sendiri. Nanti begini Pak Sunda Wiwitan, nanti besok masuk ke pas ceritanya Pak Bom ya, boleh ya? Tentang Alkitab ya, boleh ya? Besok. Nah, besok jam berapa Pak? Jam-jam 9 sini, jam 7 di sana. Kalau Bapak boleh tanya, hari ini Bapak diskusi sama Pak Mimin. Pak Mimin. Pak Mimin. Iya, Pak Bom. Ya itu Pak Sunda Wiwitan mau tanya Pak, karena dia kemarin dari Muslim, sekarang dia mau tanya sama Bapak. Dia bukan Kristen Pak, cuma dia ingin tanya Baik. sama Bapak. Boleh Pak ya? Boleh Pak ya? Oke, silakan lanjut. Satu lagi aja ya Pak, satu lagi aja. Oh iya, silakan Pak Sunda Wiwitan. Quran kan isinya itu huruf Arab semua ya Pak ya? Iya, Betul Pak? Huruf Betul. Arab semua. iya. Oh, di sana di Nah, terus Quran itu artinya apa Pak? Dan Quran Ya, itu tulisan Quran itu artinya apa? Sudah, Itu itu aja aja. Pak. Quran itu adalah sebuah kitab, ya kan? Ya pasti jawabannya itu Kalamullah, saya kalau kita perkataan. tahu Pak. Iya, perkataan Allah. Ya kan, perintah Allah di situ. Ya kan, petunjuk hidup manusia. Seperti itu. Dan diturunkan Itu Bapak kepada tahu dari Nabi. mana itu Pak? Hah? Itu Yo, Bapak tahu dari inna mana? anzalna hadzal qur'ana ala jabalin wa ra'aitahu sajidu. Nah, ini Al-Qur'an saya turunkan untuk sebagai perintah. Saya imani Al-Qur'an itu, di situ ada Isra Mi'raj Rasulullah. Saya imani karena itu adalah kepercayaan saya, Sunda Wiwitan. Enggak, yang saya tanyakan artinya. Tulisan Quran itu artinya apa?
Pertanyaan Anda itu gimana sih? Tulisan Al-Quran itu artinya apa? Tulisan Al-Quran itu adalah kalam Allah, ya kan? Wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Halo? Itu yang tulisnya siapa, Pak? Yang nulisnya siapa? Yang nulisnya itu Al-Quran. Iya, Al-Quran. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang tulis atas perintah Rasulullah. Beliau yang rapi-rapikan semua. Itu Rasulullah tidak salah mendengar, Pak. Takutnya kalau salah Tidak. mendengar gini ya, Pak. Maaf, Pak. Kalau salah mendengar, kan itu bisikan dari Jibril ya ke Nabi Muhammad. Takutnya salah mendengar, menyampaikan ke Utsman bin Affan ada salah satu kata yang kurang. Contoh gini, kalau kita main musik, main piano, ada salah satu not yang salah aja, itu kedengarannya udah sumbang, Pak. Apalagi ini kita kalau ada salah satu ayat yang kurang atau yang salah, itu fatal akibatnya, Pak. Takutnya begitu. Itu kan Saya tidak jawab. ada yang sahih. Boleh. Saya jawab. Nah, jadi seperti ini. Al-Baqarah turun, Al-Fatihah turun. Kalau ada yang salah di sebelumnya, pasti Allah akan berfirman ulang, ya kan? Pasti Allah akan menegur melalui Jibril. Nggak akan mungkin. Nah, ketika Rasulullah salah di dalam dunia, Allah tegur dengan firman selanjutnya. Nah, ketika ada orang yang datang, orang buta, Rasulullah cuekan, Allah tegur Rasulullah itu dengan Al-Quran, ya kan? Apalagi salah mendengar, ya pasti Allah sampaikan lagi melalui Jibril. Kan begitu, Sunda Wiwitan. Makanya Nabi itu adalah orang yang kita anggap suci, yang dipilih oleh Allah, ya harus saya yakini. Seperti itu. Sama juga dari pihak Pak Bom meyakini Injilnya, meyakini apa yang adanya, sama-sama. Seperti itu. Itu iman saya sebagai seorang Muslim. Dan saya yakin tidak ada yang salah di situ. Itu saja. Pas dengan apa yang diturunkan kepada Jibril. Oh, berarti yang salah itu umat yang menjalankan di zaman sekarang, begitu ya, Pak ya? Iya, makanya tadi saya bilang kembali ke personal masing-masing, ya kan? Agama itu Kristen, Buddha itu selalu mengajar umatnya yang baik-baik, pasti mengajar yang lurus. Kalau ada yang bengkok, berarti itu manusianya, yang dunianya terlalu keras. Betul. Agama itu semua mengajar kepada kebaikan kok. Hindu, Buddha, Islam, pasti coba lihat, ada. Jangan kalian saling begini, jangan saling ini. Kalau ada yang bengkok, itu manusianya, selesai. Kalau kamu lurus, kamu selamat di dunia, ya kan? Kalau kamu bengkok, kamu akan terhina. Terhina dengan apa? Badanmu berat dan lain sebagainya. Berat dengan apa? Kesakitan, urat lehermu sakit, ya kan? Seperti itu. Ya, Kamu justru kira itu saya dunia ini nggak ada hukumnya? mempelajari Hukumnya ada. kitab itu Pak. Saya pengen punya kepala, saya pengen punya tujuan, itu aja. Yang benar-benar Tujuannya itu diyakini aja sama berbuat saya ke sendiri. sesama aja lah, ya kan? Kalau Anda masih kalau bingung itu- dengan agama, Kalau itu udah saya jalanin sekarang. Lebih tenang berbuat baik ke sekarang. sesama aja lah sambil mencari Tuhanmu. Kan begitu, bro. Ya, sebenarnya beda-beda tipis, Pak. Sekarang gini ya saya. Katanya Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, dan surga itu ditempatkan untuk orang-orang muslim yang taat. Iya, Betul, Pak? Betul kan? iya betul. Dan isinya itu kebanyakan perempuan. Kalau nggak salah ya. Siapa yang bilang? Itu ada salah satu hadis yang bilang katanya begitu. Enggak, Isinya tidak ada. kebanyakan Di Al-Quran perempuan. tidak ada. Di Al-Quran tidak ada itu, Pak. Kan saya Tidak bilang ada hadis, Pak, disebutkan tadi. Al-Quran. Kan saya bilang hadis tadi. Ada salah satu hadis, Iya. entah hadis apalah itu. Kebanyakan Hadis? ustadz itu menerangkannya Yang seperti sahih itu. atau Pak. enggak, Pak? Kalau hadis bisa Nggak saya bantah, tahu, Pak, kayak gini. Kalau Al-Quran nggak Nggak tahu. bisa. Coba Bapak cari, kebanyakan ustadz bilangnya seperti itu. Mayoritas perempuan. Dan gini Pak, surga itu ditempatkan untuk orang muslim yang taat ya Pak ya. Gimana nasib orang primitif? Apa? Gimana nasib orang primitif? Gak masuk surga dong, masuk neraka ya. Kasihan Saya mereka, jelaskan berarti lagi. gak adil, gak pengasih, Saya gak jawab penyayang. kamu. Saya jawab Boleh. kamu enggak? Saya jawab. Yang akan tahu orang yang masuk surga itu hanya Allah, hanya Tuhan. Itu saja.
Tuhan yang melihat apa dalam hatinya, apa dalam perbuatannya. Seperti itu. Nggak mau primitif, mau orang kaya, orang miskin, tetap akan dihisap. Itu saja. Tidak ada yang bisa mengklaim dirinya masuk surga. Manusia sekarang tidak ada yang bisa. Apapun Kalau Orang primitif Kristen ibadah. bisa Pak. Kan Kalau orang agama Kristen primitif bisa nggak Pak. ibadah Pak, nggak sholat Pak orang primitif, nggak tahu Tuhan, nggak tahu Allah. Nah, kalau orang Kristen di ranahnya Gimana mau Kristen, kalau dijati, menurut mau iman saya dihisap, begitu Pak? Pak. Surga itu tidak ada yang bisa klaim Pak. Tidak ada yang bisa klaim siapa yang masuk surga ini Pak. Di zaman Kalau sekarang. agama Bapak ya. Kalau agama Bapak Iya, ya. tidak bisa. Oh, ya. Oh, Oh, kalau Ya kan, gitu karena ya kita saya penuh mending jadi hidup orang dengan primitif. ibadah dan dengan iman. Seperti itu. Ya kan? Berarti nggak Kalau masuk amal akal, Pak. perbuatan Nggak kita masuk imbangi ke dengan pikiran. dengan surga, ya bisa Pak kita imbangi. Oh sampai segini, ini salah saya. Oh ini amal keburukan saya. Kita mengetahui, oh ini amal kebaikan saya. Kita timbang dengan pribadi. Wallahu ya'lamu. Ya kan Allah yang mengetahui semua yang hisab. Itu saja. Abdul Somad belum tentu masuk surga Pak. Belum tentu. Abdul Somad bilang Yahya Waluni masuk surga. Belum tentu bos, belum tentu. Ada dia Belum punya tentu. itu ya. Dia punya iklan ya. Oh, belum Abdul tentu. Somad Kan katakan kata saya Yahya tadi Waluni gitu, yang sholat aja belum tentu masuk surga kan Pak. Ukurannya Ya, surga Bang, saya itu bukan dengerin, dari Pak. sholatnya saja Pak dalam kita, amal ibadah, sedekahnya, ya kan, sesamanya, ya kan, birrul walidennya, dengan kepatuhan kepada kedua orang tuanya, ya kan, dengan dia patuh kepada kedua orang tuanya, dijamin masuk surga oleh Rasulullah, udah, titik, begitu. Ya kan, menjenguk orang sakit, ada 70.000 malaikat yang bersamanya, banyak macam itu Pak. Oke Pak, biar kita nggak ngantuk, kita iklan sedikit dulu Pak ya. Biar kita nggak ngantuk Ya. ya. Itu pada ngantuk Biar semua kita ya. nggak ngantuk, iklan dulu sebentar Pak ya. Ya. Ya, lanjut Pak, silakan. Ini orang ini pada ngantuk semua ya Pak Bom Bom. Iya ngantuk, makanya saya kasih lagu biar orang-orang pada buka mata semua. Sang penggugat gimana itu? Raja Daud pada Ya, tidur ah, semua. Saya mau santai aja. Oke, Ya, kebetulan Pak, udah ini malam. nanti saya Gimana diskusi kalau ya, mau Pak, Pak Mimin, ya, ditunggu, boleh. saya tunggu ya Pak. siapa mau bicara silakan. Siapa yang bicara? Habis Oh, itu. masih Pak belum Mimin semua Pak ini. Mimin boleh. Ah, Pak Mimin, Siapa? iya. boleh diskusi nggak Pak Mimin? Ya boleh lah. Pak Bom Bom, saya ada kasih link di private chat Pak Bom Bom. Baik, baik. Oke. Boleh apa? yang paling bawah aja, yang paling bawah. Oh iya, itu nanti saya kasih private link itu. Area. Nanti buka. Nah. Apa itu? Telah mencetak. Ini Pak. Gugat ini Hah? Pak. Iya, Hmm, betul bukan. Pak, betul Pak. Yang ini kan? Betul Pak. Iya betul. Turun ke bawah kan? Turun ke bawah. Ya, betul saja Pak. Yang di mana ini ya? Oh, itu iklan Pak. Bahasa terjemahannya Yang aja ini, nah itu dia. Yang ini ya? Iya, iya boleh. Mau tanya dong, bisa dijelasin nggak Pak Mimin? Hmm. Ini kan tulisannya nih. Saya ngambil intinya aja ya. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk. Pak, turun lagi Pak Bobo dikit. Oke. Nah. Nah, cukup. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga, hingga tidak lagi tersisa jarak antara dia dan surga, kecuali hanya sejengkal. Namun kitab telah mendahuluinya. Lalu ia pun ditutup dengan amalan penduduk neraka. Bisa dijelasin Pak maksudnya apa? Ini keabsahan hadisnya udah sahih nggak ini Pak? Saya baru dengar, baru baca dan baru tahu Sahih sekali nih. Di paling bawah itu ada hadis-hadis pendukung lainnya Pak Bom. Paling bawah. Ini nih ya. Ya. Tuh. Ini ya. Iya, betul. Kalau yang ini kita bahas besok Pak, jangan sekarang yang ini. Ya, saya harus telah dulu hadis ini Pak. Oh iya, Ya. iya. Boleh benar. Besok saya masuk lagi ke ini. Saya nggak berani Baik. berbicara kalau belum, karena ini baru kali ini saya
Saya baca dan saya lihat. Oke, Pak Mimin, mantap. Itu boleh. Oke, terima kasih Pak Mimin, mantap. Iya, sama-sama. Ya, Pak Oke, Sunda yang lain Wiwitan mau jangan bertanya? pergi dulu ya. Pak Sunda Wiwitan jangan pergi dulu. Iya Pak. Iya. Jadi Pak Sunda Wiwitan bisa lihat private chat kan itu ya? Di stream Ya, chat itu. Bisa Pak. Bisa. Itu tinggal diklik Pak Sunda Wiwitan, baca aja. Disimak baik-baik itu maksudnya apa. Mungkin Pak Sunda Wiwitan lebih ngerti dari saya. Gitu. Oke, lanjut Pak Bombong. Buat teman-teman semua, maaf ya, mungkin ada yang menyangka saya mau gimana gitu, modus apa segala macam. Nggak ada Pak, saya nggak ada pikiran seperti itu. Saya cuma ingin belajar Alkitab, udah gitu aja. Jadi nggak usah menyangka saya ini gimana. Oh, gini Pak Sunda. Nanti Bapak tiap hari aja nonton khotbahnya Pak Bogom. Bapak catat. Ini saya baru mana pertama yang kali Pak ini. Bogom Tadi saya masuk ke edit kok. Oh iya, nanti begini, Bapak nonton aja Pak Bogom punya siaran. Yang awal aja Pak Bogom menjelaskan masalah Alkitab, mana yang Bapak rasa ganjil, Bapak boleh bertanya ya. Sesuai dengan saya khotbahkan. Boleh ya? Boleh, tapi saya udah sedikit lihat di Google sih. Ya, Iya, Saya pengen langsung tahu aja. Kalau enggak nanti dimulai lagi dari awal biar dengar khotbahnya. Kalau udah kayak begini kan bukan udah cerita-cerita sebenarnya. Ya makanya. Pak Sunda gitu. Wiwitan juga boleh lihat channel saya Pak Sunda Wiwitan. Boleh, Channel Pak. Tinggal dikirimin aja itu. Nanti itu video sih belum banyak, cuma nanti bisa jadi pelajaran untuk Pak Sunda Wiwitan itu. Boleh, Dari boleh. video pertama. Itu